Kembali di Rakyat Bersuara, tadi Mas Roy mau bicara, saya potong, silakan. Jadi gini, tadi yang sampaikan Pak Susno itu adalah tahapan-tahapan dan kita hargai itu sudah. Tapi justru dengan adanya kemarin press conference kemarin itu membuka kotak Pandora banyak hal, Pak Susno. Satu misalnya kalau tadi dikatakan pengumuman di Harian Kedaulatan Rakyat, yaitu pengumuman masuknya, Mas. Belum tentu keluarnya. Masuknya resmi, bisa juga keluarnya tahu-tahu hilang, nggak resmi. Ya. Yang kedua, foto-foto ketika dia di Silvagama di pecinta alam. Ya mungkin saja itu tahun-tahun pertama tahun kedua. Ya ini yang paling dicatat. Hanya ditampilkan pembayaran SPP untuk 4 semester. Semester 1, 2, 80, 81 sama semester 1, 2, 81, 82. Yang lain mana? 1, 2, 3, 4 maksudnya? Iya, 1, 2, enggak. Numerasinya gitu. Semester 1, semester 2, 80, 81. Semester 1, semester 2, 81, 82. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu hanya sampai semester 2, enggak. Sampai semester 4. Tapi yang lain 5, 6-nya enggak ada. Itu kan malah timbul pertanyaan. Kalau enggak ya harusnya Bariskin enggak usah ngeluarin itu, malah ketahuan kalau hanya sampai semester 4 dia kuliahnya. Terus dikatakan juga, katanya KKN tahun 83, Mas. KKN 83 dengan masuk tahun 80 itu enggak mungkin. Karena apa? KKN itu bisa jadi kalau mahasiswa itu sudah mengumpulkan setidaknya 80 SKS atau bahkan 100. Nggak ada orang KKN dengan usia 3 tahun kuliah bisa KKN. Apalagi dia di Fakultas Teknik Eksak. Jadi ini makin lama makin membuka kotak Pandora itu. Jadi makin banyak orang kemudian membuat meneliti. Apa yang saya katakan minggu lalu, Mas, itu pun terbukti sekarang. Kalau minggu lalu saya belum katakan ya. Jadi minggu lalu itu adalah sejarah di UGM, di website UGM. Waktu itu ditulis ketika Prof. Insinyur Ahmad Suwitro itu wafat tanggal 21 September tahun 2009. Itu wafat. Baru 13 tahun kemudian diralat untuk kemudian agar namanya bisa menyesuaikan. Dan itu ralatnya adalah tanggal Jumat 21 Oktober 22 jam 21.46 malam hari. Ngapain juga UGM ngeralat malam hari lagi? 9:30 malam ada admin yang ngeralat. Ini soal tanda tangan di ijazah Pak Jokowi ya? Iya, maksudnya ada sejarah di websitenya UGM. Oke. Terus kemudian setelah kita kritik bahasa Inggrisnya juga diralat jauh setelah itu. Oh, jadi setelah pekan lalu kan Mas Roy bilang bahasa Inggrisnya nggak diubah? Ya. Ternyata setelah itu diubah? Diubah. Setelah tayangan Rakyat Bersuara? Ya, diubah. Oleh UGM? Oleh UGM. Repositorinya itu? Bukan repositori, sejarahnya. Sejarahnya, Jadi pernah diubah sebentar, itu tahun 2024. Tapi setelah kita siaran itu, diubah lagi. Oh, Mas Roy bisa buka metadatanya itu? Saya kebetulan memang orang di bidang itu. Telematika itu tugasnya itu, Mas. Sebentar. Kita sudah coba menghubungi UGM ya terkait dengan hal, tapi tidak. Makanya itu. Sebentar. Jadi setelah tayangan Rakyat Bersuara kemarin, ya tentang ada perubahan lagi. Ada perubahan lagi. Tentang perubahan dekan itu. Iya. Jadi meskipun itu hanya ngoreksi ejaan. Karena perubahan pertama memang tahun 2024. Gitu. Tapi artinya 2024 pun berbeda dengan 2022. Jadi artinya gini, Mas. Kenapa UGM harus berubah website malam hari lagi, bukan jam kerja lagi? Ini kan nggak proper ini. Ada orang yang kemudian ada namanya inisial T ya, tapi saya nggak perlu sebut di sini ya. T, saya tahu orangnya siapa. T inisialnya TP. Ketahuan juga karena dia loginnya apa. Tapi artinya gini, sekali lagi, UGM perlu jujur, berkatalah dengan benar dalam hal ini. Gitu. Jangan sampai kemudian digunakan untuk menutupi ketidakbenaran ini. Itu Mas Aiman. Oke, baik. Tambahan, silakan. Nah, terkait dengan ETD itu kan sudah dijelaskan oleh Dirtipidum kemarin. ETD? Ya, Electronic Thesis and Dissertation UGM. Itu dijelaskan, tetapi alasannya cukup konyol bagi saya. Kenapa di Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 hanya ada skripsi, di ETD UGM tadi itu, skripsi Joko Widodo. Bagaimana kita bisa meriset perbandingan antar lembar pengesahan skripsi tersebut terkait dengan kesesuaian teknologi? Kalau yang di-upload di ETD UGM hanya punya Pak Jokowi. Yang 2019 itu yang upload ya? Iya, tahun 2019 baru di-upload. Dan katanya karena ini presiden, maka ini di-upload. 1985 spesifik. Pertanyaannya, UGM itu akhir tahun 90-an atau awal 2000-an itu sudah digitalisasi. Kenapa punyanya Pak Presiden Joko Widodo itu tahun 2018 dan di Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 hanya skripsi beliau? Tanda tanya besar. Yang kedua, poin saya,
terkait dengan Pak Susno Duaji. Iya Pak, alat boleh, tools boleh, pakai apa namanya itu segala macam standar-standar internasional. Tapi Pak, fakta berbicara lain terkait dengan salah satu laboratorium forensik Mabes Polri. Bisa dibaca sekarang di direktori keputusan terkait dengan Jessica Wongso. Laboratorium toksikologi pimpinannya atau siapa yang pasti di situ Dr. Nur Samran Subandi memodelkan kurva penguraian sianida pakai parabola terbuka. Jika diekstrapolasi T-nya malah konsentrasi sianida di gelas malah seperti pabrik. Apakah begitu produk dari Maksudnya seperti pabrik, jadi harusnya besar kan sekali. dimodelkan dengan penyusutan atau eksponensial menurun. Ini malah dimodelkan dengan sinusoidal. Parabola terbuka Y sama dengan A X kuadrat tambah BX tambah C. nggak masuk akal gimana? Ya hanya positif malah begini. Naik. Iya naik. T-nya menuju tak beringga, konsentratnya tak Jadi beringga. seiring waktu konsentrasi sianida aja justru naik. Malah naik. Itu ada Nggak di masuk akal, keputusan. Bang. Iya, ada persamaannya di situ. Bayangkan itu toksikologi Mabes Polri. Ditambah parah bentar Pak. Dikit lagi Pak. Itu saya serap ya. Iya Pak. Tapi saya tidak akan berdebat tentang sesuatu pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan sangat teknis ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh Mabes Polri. Iya, Pak. Kalaupun ada sanggahannya, direct kepada Iya, Pak. RS gitu. Karena kalau berdebat dengan saya masalah penyidikan, ya saya 35 tahun 6 bulan di penyidikan. Tapi kalau berdebat masalah toksikologi tadi ya, toksikologi saya terus terang bukan ranahnya. Iya, Tapi Pak. saya serap itu, saya Iya, akan Pak. masukkan. Itu sebenarnya maaf ya Pak ya. Terima kasih, Pak Jenderal. Pak Susno. Itu sebenarnya sangat sederhana, pemodelan matematika yang sangat sederhana. Kenapa menggunakan persamaan itu? Itu salah. Yang kedua, Pak, yang paling fatal nih. Dr. Nur Samran Subandi di keputusan Jessica Kasus Wongso. oke, Jessica Kasus Wongso. Jessica Wongso. Itu. Tapi kita belum masuk ke Jessica Wongso ini. Iya Pak. Bahkan Ini laboratorium toksikologi salah menghitung waktu mundur. Harusnya menurut persamaannya dia Kita kembali ke ijazah saja. Bentar, Pak. supaya 16.39 tetapi seharusnya 16.20 Jessica Yang- sedang ada di kasir. yang- Nah, yang- kesimpulan saya Pak. Bung yang jelas laporan ini saja. Mas Roy saja Karena mengakui ini melebar ini sudah diakui taraf internasional. Kembali kepada manusianya saya katakan tadi berbeda. Ya. Iya Pak. Makanya kita akan bahas nanti di bab Tidak yang bisa lain. lagi memasuk kepada masalah toksikologi terkait dengan Iya. Jessica. Tadi Nanti disebutkan bahwa laboratoriumnya oke. kasihan audien yang di seluruh Indonesia berapa puluh juta nunggu masalah ini loh. Iya Pak. Maksudnya begini Pak, laboratoriumnya oke, alat-alatnya oke, tetapi tadi menurut Bung Rismon ada penggunanya atau orangnya kan itu. Ya, soal orang di mana-mana itu ada bermasalah. Jangankan orang laboratorium, selevel elit nasional, menteri pun bermasalah. Kan, tahu kan? Banyak menteri bermasalah. Elit politik pun bermasalah. Bahkan teman-teman yang nasional banyak yang ditangkap. Bahkan rektor pun Universitas Lampung ditangkap. Jadi kalau kita berbicara manusianya nggak selesai nanti. Tapi apa yang disampaikan Pak Rismon tadi, Ya, oke itu masukkan. masukkan. Oke, Karena baik. polisi Indonesia itu miliknya beliau juga. Iya. Beliau gajinya dipotong pajak untuk bayar polisi. Sama dengan saya. Baik. Ane po kopinya. Iya, iya kok Polisi. Sama dengan saya. Baik. Baik. Oke. Saya ingin ke Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf. Oke, baik. Saya ke Pak Komar dulu. Pak Komar, Anda menggugat UGM, betul ya? Pakai mikrofon, Pak. Ya, betul ya, Pak? Betul. Kenapa Anda gugat UGM? Terima kasih. Kenapa saya menggugat UGM? Karena seperti tadi ini, berdebat terus. Tiada henti. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif menggugat supaya kasus ini bisa selesai di meja hijau. Sebab kalau tidak,
Yang satu mengatakan palsu, yang satu mengatakan tidak. Anda menggugat UGM dalam hal apa nih? Untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Betul. Untuk menentukan jasa Jokowi asli atau Palsu. palsu. Dan ini Anda sudah, Bukan palsu, sudah, asli sudah atau berproses tidak. ini ya? Sudah berproses. Sudah berproses di Pengadilan Sleman. Oke. Ah. Tapi ijazahnya masih belum Belum. bisa ditunjukkan. Dan Jokowi dia memperlihatkan ijazahnya kalau di pengadilan. Menurut yang kita lihat di sosial media, apa di YouTube dan sebagainya. Iya, pernyataan Pak Jokowi itu. Seperti itu. Oleh karena itu, gugatan kami supaya dokumen atau arsip daripada ijazah Jokowi bisa dihadirkan ke pengadilan. Tentunya nanti kalau di pengadilan kan ada ahli-ahli. Kami tidak mengerti yang begitu-begituan. Jadi alurnya memang seperti itu. Ya nanti ditentukan oleh ahli dan diputuskan oleh pengadilan. Di sini ada acara Pak Jokowi, silakan Bung Firman. Cek. Oke. Nah, tadi disebutkan kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa, saya lupa Pak Jokowi itu pengacaranya, salah satu pengacara, akan menunjukkan ijazah di pengadilan. Nah, ini ditantang oleh Pak Komar ya. Silakan. Oke. Selamat malam pemirsa semua seluruh Indonesia ya. Selamat malam, terima kasih Masih, Mas Pak. Aiman. Jadi saya mencermati 1 jam ini. Ya, terjadi perdebatan yang luar biasa. Saya mungkin mau jawab dulu langsung ya. Silakan. Benar bahwa memang kita akan sampaikan ketika memang pihak pengadilan memintanya untuk disampaikan. Ya. Namun saya ingin meluruskan beberapa hal di sini. Tadi sudah dijelaskan juga dengan Pak Susno dengan sangat baik ya, runtut, bahwa ini kita mempersoalkan apa sekarang ini malam ini. Karena laporan pengaduan yang disampaikan, si pengadu dipanggil, gak datang 2 kali. Kita mau ngomongin apa ini? Gitu loh. Pengadu itu siapa? Bang Egy Sujana. Iya. Oke. Kan sampai kita lihat tuh pada waktu komisi pers yang dilakukan oleh Bareskrim. Ada suatu pengaduan, pengadunya dikonfirmasi tidak hadir. Selesai sudah sebenarnya. Nggak perlu itu pengecekan. Nggak perlu sama sekali. Saya melihat kita sini berbicara semua, kita sedang mempermainkan hukum. Saya bisa bilang demikian. Bayangkan kita melaporkan sesuatu, kita nggak hadir dipanggil. Gimana ceritanya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Makanya dilaporkan salah satunya Bung Egy Sujana. Iya. Oke. Bagaimana ceritanya ada pengaduan, pengadunya dipanggil nggak datang? Itu aja selesai sudah. Nggak usah kita panjang-panjang di sini. Tapi kan ada satu lagi Bung Rizal Fadilah, TPU. Apapun kita dengarkan dengan seksama pemaparan daripada Bareskrim. Bahwa seseorang melakukan pengaduan, menandatangani aduannya tidak hadir. Selesai. Tetapi saya melihat Bareskrim Mabes Polri, kita harus mengapresiasi melakukan rangkaian tadi yang disampaikan oleh Pak Susno. Itu rangkaian. Masalah ada salah satu, salah dua, dan berapapun yang mungkin kurang pas dengan hati kita. Jadi begini, saya mau kasih tahu teman-teman semua sini. Bahwa ketika ada suatu pertandingan, pasti kan ada aturan main. Ketika aturan main itu, kita yang pengen kita menang, selesai ngapain kita tanding. Kita masuk, kemarin waktu saat lalu saya bilang masuk ring. Ada pertandingan tinju di ring. Tiba-tiba orang keluar ring. Udah ada tuh wasitnya semua, sudah ada penantang dan ada yang ditantang. Sudah ada audiensnya semua. Tiba-tiba dia keluar ring. Kan selesai sebenarnya. Nggak usah dibahas. Artinya sampai sekarang, tadi beliau sampaikan, saya penggugat UGM, saya pengen tahu bla 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 bla. Tidak ada yang menjamin ini selesai kalau ditunjukin. Tidak ada yang menjamin kalau Tidak ada yang menjamin kalau ini saya kan diminta ditunjukin semua orang bilang tunjukin. Tadi pemirsa juga mungkin tunjukin nih. Saya tanya dengan Mas Roy. Kalau ditunjukin bagaimana? Bagus, minimal masyarakat bisa mengerti. Bukan, saya pengen tanya. Ini kan ada yang minta, Ya. ada yang minta, banyak orang minta Ya. tunjukin. Bagaimana kalau ditunjukin? Bagus, dan kemudian izinkanlah karena itu milik publik ya, karena itu milik pejabat publik dulunya. Kita menggunakan hak untuk kemudian kita ikut menguji karena Berhenti nggak untuk mengatakan jika ditunjukin bahwa itu asli? ya setelah hasil tes nanti benar apa enggak? Pertanyaannya sederhana. Ya. Ketika ditunjukin, Betul. kita berhenti nggak?
Kalau itu hasilnya asli ya asli Allah Bukan boleh, itu tapi kalau pertanyaan enggak saya. Mau asli nggak asli, ditunjukin berhenti nggak? Minta-minta untuk ditunjukin. tergantung hasilnya itu asli atau enggak. Ini Itu. ini Oh, masyarakat iyalah. bisa lihat bahwa seseorang yang minta ditunjukin pun pasti ada kalau. Tadi kalau Pak Rismon mungkin kalau juga. Jadi saya kasih tahu ya. Kalau gimana kita mau tunjukin gak selesai juga. Cuma ini, apa yang disampaikan Bung Roy, saya harus sampaikan kalau asli selesai. Clear, selesai. Tapi kalau Nah, ada saya mau yang konfirmasi janggal, dulu. Saya mau maka konfirmasi dulu. akan dipermasalahkan. Saya mau konfirmasi dulu. Oke, silakan. Iya. Saya melihat beberapa kali dalam beberapa kesempatan itu asli. Asli. Ya, asli fisik ijazah. Oh iya, oke. Saya pengen kasih tahu, saya pengen tanya Ya, kalau Bapak ditunjukin ahli forensik. bukan soal itu. Nah, saya sudah nggak bisa memastikan Gini, asli atau Mas enggak kan. Roy. Gini Mas Roy, apa yang Mas Roy sampaikan, apa yang Pak Rismon sampaikan itu nol. Kenapa saya bilang nol? Karena bukan di ruang sesungguhnya pembuktian. Oke, makanya kita bawa ke ruang Ya, pembuktian, sesungguhnya. Pak. Kita bawa ke ruang Ini kita pembuktian. ngobrol sekian bulan nih, bullshit semua. Nol. Karena nggak ada. Karena kalau pembuktian harus ada tata caranya. Seperti itu. Ruang hukum. Kita nih sekarang mengeksaminasi seseorang dan makanya Bapak menduga dia difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Oleh karena itu dilaporkan. Karena sudah kita sampaikan terbuka, jangan, hentikan, jangan, masih terus. Gini, Prof. Evan. Saya kasih tahu sebentar dulu. Saya Oke, dulu. habis ini saya ya. Bukan, enggak, saya sedang meminta konfirmasi sama Mas Roy. Iya. Kalau ditunjukin ijazah aslinya bagaimana? Justru itu kalau tunjukin ijazah aslinya kita cek. Berhenti enggak? Tergantung itu asli apa enggak. Bisa Kalau begitu. enggak asli ya enggak mungkin kita berhenti. Karena sudah diperiksa sama Bareskrim disampaikan Ya asli. hasil ujinya Bareskrim seperti itu. Kita menggunakan Kita cek. hukum negara Republik Indonesia. Intinya gini, Kita diminta ke memiliki pengadilan aja juga enggak kedaulatan. ditampilkan. Tapi sebentar gini Pak, Gitu. saya harus tanya ke Prof. Firman. Adakah, saya nggak tahu karena apakah ada komunikasi ke Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi satu waktu akan menunjukkan itu karena yakin ini asli, ini sah, nggak ada masalah. Silakan diuji oleh siapapun misalnya. Pertanyaannya jika ditunjukin bagaimana? Ini jadi debat kusir saya. Bukan. Ketika ada Berhenti itu, enggak? Saya tunjukin nih. kalau asli dan Terserah sah, mau saya bilang, dieksaminasi, mau dia Saya jawab. Ya, Tadi, silakan. Jika ditunjuk, Iya. boleh Jika, saya kan? sambung ya? Iya, silakan. Di depan ahli-ahli Silakan. independen. Ayo. Berhenti. Ya, Oke, kita saksikan ya. Oke. di depan Iya. ahli independen. Oke. Oke, kita Artinya pegang, kita kunci akan ya. saksikan. Kita kunci. Nanti Jadi kita akan ada Banyak. dari kami, Terima kasih. ada dari Pak Firman, Iya. terus ada yang Ini menarik Oke. ini. independen. Iya, iya, iya. Artinya akan ada rencana Iya, itu. jika kita akan hadirkan di pengadilan, minta pengadilan untuk mengeksaminasi. Menguji. Iya dong. Oke. Jadi jangan sampai kita sudah melihat kalau dikasih pun Ya. tidak akan selesai. Karena kita dalam suatu pertandingan yang mana rules-nya kita pengen kita menang doang. Pertanyaannya begini, ini kan pengadilan ada dua nih. Ada dari Pak Komar yang menggugat UGM dan meminta ijazah Pak Jokowi, atau nanti misalnya ini kasus ini soal topik hari ini, Mas